Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhrullah. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila mengandung nilai-nilai filosofis. Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak dari teori-teori filsafat. Pancasila dikembangkan oleh para pendiri negara seperti Soekarno, Notonegoro, Suryanto, Puspowardoyo, Sastra Prateja, dan para pemikir lainnya. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Isi dalam presentasi ini yaitu yang pertama, pengertian filsafat, kemudian fungsi dan tujuan filsafat Pancasila sebagai negara Indonesia, yang ketiga yaitu Pancasila sebagai suatu sistem, kemudian kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Pengertian filsafat. Yang pertama yaitu pengertian filsafat Pancasila secara umum. Filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang paling mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakini sebagai suatu kesatuan dari norma dan nilai yang paling dianggap benar, adil, bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan kaidah didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai falsafah dapat diartikan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan praktis. Yang kedua yaitu pengertian filsafat menurut tokoh atau ahli. Selain secara pengertian secara umum, untuk mengetahui pengertian filsafat secara keseluruhan, kita perlu memahami dan mengerti pengertian filsafat menurut tokoh atau para ahli dari dalam negeri ini. Karena pada dasarnya, pengertian mengenai filsafat Pancasila seharusnya tidak langsung ditelan secara mentah-mentah, perlu analisis dan pemahaman yang cermat. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Bagi sosok Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India atau Hindu-Belanda, Barat atau Kristen, dan Arab yaitu Islam. Yang kedua menurut Soeharto yaitu filsafat Pancasila memulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Depdikbud, kemudian elemen Barat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia, yaitu Pancasila Truly Indonesia. Yang ketiga yaitu menurut Ruslan Abdul Ghani. Ahli ini memiliki pendapat bahwa Pancasila itu adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Dan yang keempat yaitu menurut Notonegoro, mengatakan bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Menurutnya, secara ontologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang tergantung dalam Pancasila. Fungsi dan tujuan filsafat Pancasila bagi negara Indonesia. Yang pertama yaitu fungsi. Kita bisa memahami bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi lambang persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan tujuan bagi negara kita. Fungsi filsafat Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa di dunia memiliki jiwa masing-masing. Hal ini disebut dengan istilah Volksgeist, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan jiwa yang memiliki peranan penting untuk kehidupan Indonesia dalam jiwa Pancasila sejak kelahirannya pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu pemberi corak khas bagi bangsa Indonesia dan menjadi pembeda bangsa kita di tengah banyaknya bangsa lain di dunia. Dengan demikian, Pancasila sebagai kepribadian bangsa juga berperan sebagai identitas nasional yang diwujudkan dengan tingkah laku dan sikap mental sehingga muncullah ciri khas bangsa berupa kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, sifat norma hukum di negara Indonesia harus sesuai dan bersumber pada Pancasila. Kemudian, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya,
Pancasila menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diartikan bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam berperilaku dan menetapkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Segala bentuk cita-cita dan moral bangsa Indonesia serta kebudayaannya harus bersumber pada Pancasila. Kemudian, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, telah disebutkan secara singkat sebelumnya bahwa cita-cita bangsa harus bersumber pada Pancasila. Hal ini bisa diketahui dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara jelas memuat tentang Pancasila yang menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam yaitu menjadi falsafah hidup bangsa. Artinya, filsafat Pancasila memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa. Hal ini bisa dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai kepribadian yang paling benar dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, Pancasila juga dipercaya sebagai nilai-nilai yang paling bijaksana, adil dan cocok untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketujuh yaitu sebagai dasar negara. Pancasila juga berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Segala hal yang ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah, dan aspek kenegaraan lainnya harus didasarkan pada Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan lahir dari cara hidup bangsa Indonesia. Kemudian yang ke-8 yaitu sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih belum memiliki Undang-Undang Dasar secara tertulis. Oleh karena itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus tahun 1945 yang didasarkan pada Pancasila. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan hasil perjanjian antara PPKI yang merupakan wakil rakyat dengan rakyat untuk senantiasa membela Pancasila. Kemudian, memberi hakikat kehidupan bernegara. Filsafat Pancasila juga memberi jawaban atas beragam pertanyaan yang sifatnya fundamental atau sangat mendasar, misalnya tentang hakikat kehidupan bernegara. Dengan filsafat Pancasila, kita bisa mengetahui bahwa hakikat kehidupan bernegara adalah segala aspek yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat dan kelangsungan hidup negara. Sebagai contohnya adalah susunan politik, bentuk negara, susunan perekonomian negara, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10 yaitu memberi substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan bernegara. Dengan filsafat Pancasila, kita juga bisa mencari kebenaran yang sifatnya substansial tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan kita bernegara. Hal ini dikarenakan dengan substansi itulah yang memiliki kebenaran yang bersifat universal bagi bangsa Indonesia di sepanjang zaman, baik dahulu, sekarang, maupun masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Fungsi filsafat Pancasila berikutnya yaitu untuk menjadikan perangkat dari berbagai ilmu pengetahuan, terutama ilmu yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Hal ini bisa tercermin dari beragam contoh Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah yang kita temukan sehari-hari. Fungsi Pancasila sebagai perangkat dari ilmu pengetahuan ini akan semakin jelas terlihat jika pemerintah negara telah dijalankan secara teratur, sebagaimana kehidupan bernegara seharusnya. Kemudian tujuan filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila selain memiliki fungsi seperti yang telah disebutkan di slide sebelumnya, juga memiliki tujuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Tujuannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi bangsa yang menjunjung keadilan baik secara sosial maupun ekonomi, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia atau HAM, seperti yang bisa terangkum dalam hubungan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat, yaitu untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Dan yang terakhir, yaitu menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Pancasila sebagai suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Yang pertama yaitu susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Kesatuan sila-sila Pancasila bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari isi dari sila-sila Pancasila, yaitu hakikat monopluralis.
yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat, jasmani rohani, sifat kodrat, individu makhluk sosial, dan kedudukan kodrat sebagai pribadi berdiri sendiri makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur hakikat manusia tersebut merupakan suatu kesatuan yang bersifat organis dan harmonis. Yang kedua yaitu susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Hal yang dimaksud dengan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal adalah dalam Pancasila ini berarti memiliki hubungan antara kelompok sila yang ada dalam Pancasila dan bersifat erat. Hierarkis sendiri memiliki arti pengelompokan atau penggolongan. Kemudian materi selanjutnya yaitu kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Yang pertama, aspek ontologis. Ontologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada atau eksistensi dan keberadaan, sumber ada, jenis ada, dan hakikat ada, termasuk ada alam, manusia, metafisika, dan kesemestaan atau kosmologi. Dasar ontologi Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, monopluralis, oleh karenanya disebut juga sebagai dasar antropologis. Yang kedua yaitu aspek epistemologi. Epistemologi adalah bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan, suatu sistem cita-cita atau keyakinan atau belief system, sehingga telah menjelma menjadi ideologi atau mengandung 3 unsur yaitu yang pertama logos atau rasionalis atau penalaran, yang kedua pathos atau penghayatan, dan ethos atau kesusilaan. Dan yang ketiga yaitu aspek aksiologi. Aksiologi mempunyai arti, nilai, manfaat, pikiran, dan atau ilmu atau teori. Menurut Bramel, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki yang pertama yaitu tingkah laku moral yang berwujud etika, kemudian ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan, dan sosiopolitik yang berwujud ideologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki makna nilai, jenis nilai, tingkatan nilai, dan hakikat nilai, termasuk estetika, etika, ketuhanan, dan agama. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu dasar filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Dasar pemikiran filosofis itu tergantung dalam setiap sila Pancasila. Selain itu, secara kasualitas bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Artinya, esensi nilai-nilai Pancasila bersifat universal. Yang kedua, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara. Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi negara Indonesia, terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, bahwa nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu landasan moral etika dalam kehidupan kenegaraan. Hal tersebut juga meliputi moralitas para penyelenggara negara dan seluruh warga negara. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.